Nama saya Putra Dwin Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Andri Syihab. Perkenalkan, nama saya Andwa Samantogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Syahrul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setiadana. Kami dari kelompok The Rajins ingin memperkenalkan apa itu metode George Jordan pada rapat online kami. Tapi sebelum itu, mari kita tahu apa itu George Jordan. Metode George Jordan diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Peter Short dan Edward Jordan. Metode ini dikenal dengan nama objek orientasi analisa dan dipandang sebagai salah satu teknik yang mudah untuk dipelajari. Metode ini cepat populer karena mendukung layanan-layanan terdapat pada C++ yang merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang paling populer pada saat itu. Notasi pada model ini relatif sederhana karena berdasarkan pada struktur fisik dunia nyata yang petunjuk yang ada melakukan analisis cukup jelas. Berikut tahap dalam melaksanakannya. Yang pertama adalah identifikasi kelas dan objek, kemudian identifikasi struktur. Fokus dari metode ini yaitu merupakan analisis dalam dokumen yang disebut fitur. Fitur tersebut dikenal sebagai requirement yang menggunakan bahasa domain yang dapat dimengerti oleh sponsor proyek. Ya, mungkin itu adalah pengertian dari metode George Jordan dari saya. Rapot online. Rapot online merupakan aplikasi yang kami rancang dan buat karena prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Pada aplikasi rapot online, pihak sekolah dan murid dapat dengan mudah mengecek dan menginput nilai lewat daring sehingga tidak harus bertatap muka secara langsung. Dengan demikian, selain mengurangi risiko terpapar virus COVID-19, juga dapat mempermudah melihat hasil rapot pada sekolah. Selanjutnya merupakan identifikasi objek, atribut, dan servis pada rapot online. Ada 7 objek pada aplikasi rapot online. Yang pertama login guru, yang kedua login murid, ketiga register, keempat edit nilai, kelima murid, keenam lihat nilai, dan ketujuh kelas. Dalam login guru terdapat NIP, password, delete, register, dan login. Dalam login murid terdapat NISN, password, delete, register, login. Dalam register terdapat NPSN, nama, status, NIP atau NISN, register serta delete. Dalam edit nilai terdapat kelas, NISN, nama murid, nama mata pelajaran, nilai, input nilai, print, hapus nilai. Dalam murid terdapat NISN, nama murid, kelas, tambahkan murid, hapus murid. Dalam lihat nilai terdapat semester, print, dan remedial. Dalam kelas terdapat kelas, wali kelas, dan edit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi struktur-struktur generalisasi, spesialisasi, struktur generalisasi atau hubungan pewarisan, mengidentifikasi hierarki pewarisan untuk kelas-kelas yang merupakan spesialisasi dari kelas lain yang lebih umum atau general. Sebuah kelas bisa mewariskan sifat dari sebuah superkelas atau kelas general yang disebut dengan pewarisan tunggal atau single inheritance atau dari jumlah superkelas yang disebut dengan pewaris ganda atau multiple inheritance. Lalu sini selanjutnya strukturnya. Yang pertama registrasi itu ada NPSN, nama, status, lalu
PM. Habis dari registrasi itu, untuk login untuk guru, kita masukkan NIP sama password. Kalau login untuk murid itu kita masukkan NISN dan password. Lalu untuk mengedit nilainya, masukkan kelas, NISN, nama murid, mata pelajaran, dan nilai. Itu untuk menginput nilai, update nilai, dan menghapus nilai. Lalu kalau murid itu ada NIS, NISN, sama nama murid dan kelas. Untuk menambahkan murid atau menghapus nama murid. Kelasnya itu masukkan kelas dan wali kelas untuk mengedit kelas tersebut. Kalau lihat nilai itu, untuk melihat nilai dari semester, untuk mengeprint nilai dan remedial nilai. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Struktur whole part. Struktur whole part atau satu objek yang mewakili whole atau keseluruhan dapat didekomposisi menjadi objek-objek lain atau bagian atau parts. Ada 3 variasi struktur whole part. Assembly part, contoh sebuah mobil mempunyai roda, mesin, dan chassis. Lalu container contents, contoh sebuah kotak berisi sejumlah paku. Lalu collection members, contoh sebuah organisasi mempunyai sejumlah analis, manajer hubungan, whole part relationship, dapat memiliki rentang spesifik, seperti layaknya konsep kardinalitas pada pemodelan ER. Lalu selanjutnya di sini adalah gambaran struktur whole part. Terdapat dari daftar untuk melihat nilai murid yang terdiri dari semester keberapa, dan bila ingin melihat hard copy-nya ada tombol pilihan print, dan lalu ada keterangan remedial jika ada nilai murid yang di bawah KKM. Lalu di bawahnya ada 2 part, yaitu part murid dan part kelas. Part murid di sini terdiri dari nomor induk murid, nama murid, kelas, dan tombol untuk menambahkan atau menghapus data murid. Lalu di sebelahnya ada part kelas, di mana terdiri dari kelas, wali kelas, dan tombol edit untuk mengubah atau mengelola data kelasnya. Contohnya sebuah organisasi mempunyai sejumlah analis, manajer hubungan, whole part relationship, dapat memiliki tentang spesifik seperti layaknya konsep kardinalitas pada pemodelan ER. Struktur whole part, identifikasi subjek, instance connection atau hubungan asosiasi, yaitu koneksi yang diperlukan oleh sebuah objek dengan objek lain dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya. Pengiriman message antar objek, message connection, memodelkan kebergantungan pemrosesan sebuah objek yang dinyatakan dengan kebutuhan atas layanan-layanan dari objek lain dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, atau layanan yang disediakan oleh sendirinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.